Ya, di beberapa masjid itu kita temukan tidak standar di dalam qiraahnya. Makanya ketika Rasulullah SAW ketika menentukan kriteria imam, itu yang didahulukan ada aqra'uhum bi kitabillah. Kemudian baru wa'alamuhum bis sunnah. Yang paling bagus bacaannya terhadap Al-Quran. Baru paling alim terhadap sunnah. Baru setelah itu waqdamuhum hijratan, paling dulu hijrahnya. Baru setelah itu waqdamuhum sinna, paling tua umurnya. Jadi yang utama pertama itu bacaan. Ya. Apalagi di sana ada orang yang bacaannya lebih bagus, hafalannya lebih banyak. Kalau antum sebagai imam yang bukan ratib, bukan diangkat oleh negara, oleh pemerintah, antum harus mundur. Dulukan orang yang sekarang, karena fal ya ummukum aqra'ukum bi kitabillah. Yang paling bagus bacaannya. Yang paling aksar hifdznya. Karena di sana ada satu lafaz itu. Aksaruhum qira'atan hifdzah. Seperti itu. Sehingga di sini imamah itu berwibawa. Apalagi ikhwas sekalian, seorang itu sangat merindukan sesuatu yang sekarang ini sifatnya keindahan. Tertarik dengan keindahan. Makanya di antara sekian yang boleh dianjurkan untuk dilakukan hanyalah Al-Quran. Man lam yataghanna bil Quran falaysa minna, dan itu tidak berlaku pada azan. Makanya kalau azan itu jangan dilakukan, karena enggak ada satu lafaz pun hadis yang bunyinya man lam yataghanna bil adzani falaysa minna, enggak ada. Barang siapa yang tidak melakukan azan maka tidak termasuk golongan kami. Berbeda dengan Al-Qur'an, bahwa indahnya suara itu menambahi indahnya Al-Qur'an. Nah dari sini ikhwan, orang makin mendapatkan kebosanan, sudah tajwidnya nggak kena, makhrajnya nggak kena, tartilnya nggak kena, suaranya Masya Allah. Kayak panci ditabuh. Subhanallah. Orang bosan, Pak. Udah meraih kekhusyuan dalam sholat itu susah. Ditambah lagi, ya Allah, ini suaranya. Kayak panci ditabuh, ya. Udah gitu tajwid makhrajnya nggak karuan, ya. Shin sama aja, shin sama aja, sod sama aja. Ya. Udah gitu masuk lahan bahasanya. Ada lahan kadang-kadang dari suku tertentu itu mempengaruhi ke bahasa. Makanya di sini alhamdulillahirabbil alamin jadi ngalamin gitu. Ini beda lagi. Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Nah, kalau kesalahannya itu sampai khata'un jaliun, kesalahan yang bisa merusak makna, maka kesalahan tersebut merusak sholat. Apalagi kesalahannya di Fatihah, maka sholatnya batal. Tu'id karena rukun. Tapi kalau sekarang kesalahannya itu khafi, maka sholatnya sah, gitu ya. Dan saya lebih tekankan karena kesalahan ini relatif, ya. Saya lebih tekankan kepada terus belajar, terus mengasah, dan tidak ada malu. Apalagi, masya Allah, Anda tokoh, Anda memegang amanah. Makanya sampai Rasulullah mengatakan apa? Al-imamu dhaminun wal muadzin mu'taman. Coba dia. Imam itu menjamin, muazzin itu amanah. Karena apa? Tepat waktunya tergantung antum. Ya. Tapi yang tidak bisa dimaafkan dari seorang imam adalah menanggung sholatnya banyak orang. Antum kalau memang nggak bisa lepas, kalau bisa. Dan tafaqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah sebelum Anda dijadikan tokoh, kata Umar bin Khattab. Bahkan ditambahi oleh Imam Al-Bukhari, ba'da an tusawwadu, setelah jadi tokoh pun belajar. Gak ada masalah.
Walaupun sekarang Anda menjadi imam masjid besar, sudah ditokohkan, dicium tangannya kemana-mana, belajar kalau memang tidak bisa. Minimal secukupnya surat yang sekarang Anda bisa baca di dalam sholat-sholat tersebut.